Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manda. Boleh nggak juga, Manda? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai proses konseling kita pada pertemuan kedua ini, kita berdoa dulu ya supaya proses konseling kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, baik, berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Manda? Kurang baik. Kurang baik nih, masih kurang enak tenggorokan tuh? Iya. Ya, minum dulu vitamin apakah? Tidak kepala ini efek mandel dulu. Mandel sih. Nggak coba pernah periksa di dokter? Pernah Bu, waktu kelas 6 SD Bu, pas sekali Bu. Kenapa dia kok bilang efek mandel tak sudah periksa? Karena kemarin demam Bu, kalau demam itu berarti bukan masalah. Iya. Obat apa diberikan selama ini? Ada Bu yang rekomendasi dari dokter Bu. Oke. Sebelum Anda ke ruang BK tadi, ulangan ya? Iya. Bagaimana ulangannya? Alhamdulillah Bu, agak baik karena masih bisa dikerja Bu. Jadi, tadi malam bagaimana persiapannya belajar? Iya Bu, belajar. Sampai jam berapa belajarnya? Yang 12 Bu. Jam 12? Iya. Telat gitu sebenarnya, Dik. Iya Bu tadi. Dia Tidurnya jam berapa? sudah itu, sudah belajar langsung tidur. Ya. Besok ulangan apa lagi? 3 mapel Bu, ada bahasa daerah dengan bahasa Inggris, katanya teman Bu. Yang satu iya, Bu lupa Bu. 3 mapel ya? Iya. Berarti sampai jam berapa besok? Mungkin jam 1 atau jam 2. 1.45 kayaknya ya? Iya. Oke, baik Nanda. Ini setelah ini langsung pulang ke rumah? Iya. Sama siapa pulang? Nanti ya Bu, dijemput sama orang tua Bu. Dijemput. Tapi sudah disampaikan nih di orang tua, tak bilang agak telat ini pulang? Iya. Terima kasih Manda Di. Nah, karena Manda sudah ada di ruang BK ini, Ibu mau berterima kasih sama Manda karena Manda sudah mau meluangkan lagi waktunya untuk melakukan proses konseling ini. Oke, jadi pada hari ini kita melaksanakan proses konseling di pertemuan kedua. Sebelumnya kita di pertemuan pertama waktu hari apa tuh Manda? Hari Jumat Bu. Ya, Jumat ya. Oke. Waktu pertemuan pertama itu kita membahas mengenai apa? Mengenai pemikiran nasional dengan internasional. Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini tujuannya itu ya adalah Manda mampu mengeksplor lagi pemikiran-pemikiran irasionalnya Manda. Kan waktu pertemuan pertama kita sudah eksplor nih pemikiran-pemikiran irasionalnya Manda. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan eksplor lagi pemikiran-pemikiran rasionalnya Manda ya. Terus tujuan yang kedua itu diharapkan Manda ini mampu mengubah nih pikiran irasionalnya Manda ini. Maksudnya itu pemikiran irasionalnya Manda akan hilangkan dari diri Manda ya. Kita akan coba ya Manda ya untuk di pertemuan kedua ini. Oke, sebelumnya bagaimana? Apakah Manda sudah siap untuk mengeksplor lagi pikiran irasionalnya Manda dan pemikiran rasionalnya Manda? Sudah siap? Oke, tapi sebelumnya Ibu mau dulu dengarkan lagi mengenai masalahnya Manda lagi. Kita flashback lagi di pertemuan pertama. Kemarin kita bercerita apa itu? Mengenai Tentang kejadian yang membuat Manda merasa rendah diri. Gimana itu? ya tetapnya orang Bu, perkataannya orang. Perkataannya orang ya, Iya. sama pandangannya kalau kita apa tadi lewat begitu ya? Iya. Iya, kayak buat Ki Manda kayak lain-lain Ki perasaannya Manda ya. Oke, selain itu Manda, apalagi yang Ya, kejekan teman-teman Bu. ejekan teman kelas ya yang kurang menyenangkan? Nggak ada di antara mereka Manda? Tidak ada Bu. Oke, jadi ejekan teman kelas ya yang buat perasaannya Manda kurang enak. Terus apalagi Manda?
apakah juga ikut berperan aktif berperan dalam perasaannya Manda yang begitu di? Oke, apalagi Manda? Nah, ya, oke, itu kan kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di hati Manda ya. Kemudian setelah kejadian itu apa dampaknya Manda buat Manda? Dampaknya itu Bu, kasih turun percaya diri Bu, terus bikin kasih bikin saya Bu kasih kurang fokus kayak kalau belajar Bu atau pikiran Bu. Pikiran kalau belajar ya? Iya. Kayak terngiang-ngiang gitu terus TV, perkataannya atau kanta, terus itu yang pandangannya orang ya. Jadi buat Manda nggak fokus belajar ya. Oke, itu dampaknya. Bagaimana dengan perasaannya Manda sendiri? Ya sakit hati Bu. Sakit hati ya Manda ya. Oke. Setelah Manda merasakan perasaan yang seperti itu, hal apa yang Manda lakukan sejauh ini? Ya, anu berpikir positif Bu. Berpikir positif. Terus Ya bagaimana dengan maksudnya apakah Manda sejauh ini sudah bisa menerima diri Manda? sudah Ya, sudah bisa. Setelah kita lakukan konseling pada pertemuan pertama kemarin, bagaimana perasaannya Manda? ya lega karena Ada lega karena sudah bisa mengeluarkan sedikit unek-uneknya Manda ya. Oke. Kan pada pertemuan pertama itu kita mengekspor pemikiran irasionalnya Manda ya. Masih ingat Manda pemikiran irasionalnya yang seperti apa kemarin? kayak irasional Bu. Iya. Ya pikiran yang tidak baik Bu. Oke, pemikiran-pemikirannya Manda yang tidak baik. Yang seperti apa Manda? Ya seperti kayak kedengar ditanya temanku, kayak tatapannya orang Bu. Terus kasih masuk di Kalau untuk dirinya Manda bagaimana? Kayak kan Manda pernah bilang bodinya teman-teman saya bagus Bu daripada saya. Nah itu pemikiran irasional Manda ya. Apakah itu terjadi di Manda? Pernah ya? karena Bu. Oke. Apalagi Manda kira-kira? Ada banyak Bu ya, tapi tidak bisa diucapkan Bu. Tidak bisa diungkapkan dengan Iya. kata-kata. Maksudnya contohnya bagaimana? Ada Bu. Anu na Bu, katanya Bu, susah masih ucapkan keluar. Kan minggu kemarin waktu pertemuan pertama juga Manda bilang sempat mau diet. Nah bentuk Manda tidak diet itu adalah bentuk kalau Manda tidak apa, kurang apa, Kurang anu Bu, kurang percaya diri, kurang percaya diri. Selain kurang percaya diri, kurang pede Bu sama penampilan. oke, kurang percaya dengan penampilannya Manda. Berarti Manda nih kan kita kemarin tulis nih beberapa, berarti kayak tidak menerima dirinya Manda ya kan. Coba dibaca lagi Manda. Pemikiran irasional yang Manda tulis untuk pertemuan kedua, kurang percaya diri, pandangan orang ke Manda ya, terus pandangan terhadap diri sendiri, perasaan malu, kemudian tidak menerima diri sendiri. Nah, oke. Kira-kira ada lagi yang mau dicerita? Jadi sejauh ini Manda sudah mengetahui kan pemikiran-pemikiran yang salah itu? Oke. Jadi setelah kita mengetahui pemikiran-pemikiran yang salah, kita akan ubah dulu pemikirannya Manda ke pemikiran rasional. Bagaimana Manda sudah mengenali pemikiran rasionalnya? Yang seperti apa? Pemikiran rasional itu yang pemikiran yang baik Bu. Ya, yang baik kan minggu kemarin kita juga sudah bahas ya. Ini Manda tulis, coba dibacakan lagi Manda. Yang pertama itu Bu, meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, tidak mempedulikan pandangan orang lain. Ya. Ketiga, menerima keadaan diri. Empat, memberanikan diri. Lima, harus menerima diri sendiri. Harus menerima diri sendiri ya. Kalau harus menerima diri sendiri tuh Manda tahu nggak bagaimana contohnya?
ya harus terima diriku sendiri Bu, walaupun begini bentuknya harus diterima. Oke, harus diterima ya. Iya. Kemarin ibu sudah suruh Manda untuk self talk, apa sudah dilakukan di rumah? Aduh, lupa Bu. Iya Bu. Nanti setelah konseling ini selesai bisa di Manda praktekkan self talk sendiri ya, bicara dengan diri kita sendiri. Oke, di sini ada lembaran. Di sini ibu coba tuliskan pemikiran rasional mengenai dirimu. Yang mana? Minggu kemarin kan sudah ya kita bahas. Jadi kita ulang lagi nih, yang mana nih pemikiran rasionalnya kira-kira? Seperti apa? Ya, berpikiran positif Bu. Ya, berpikiran positif terhadap diri kita toh. Bagaimana? Kayak menerima keadaan diri. Kalau misalnya tidak salah Ji, mempunyai tubuh yang seperti ini. Bukan jika kalian yang kasih makan kan, itu pemikiran rasional. Apalagi kira-kira Manda? Tidak menghiraukan pendapat orang lain. Ya bisa. Apalagi Manda? Sebenarnya harus menerima keadaan diri, tidak menghiraukan pandangan orang lain. Apalagi tiga di Manda, kayak gini. Oke. Tiga dulu. Tiga dulu ya. Oke, jadi di sini Manda bisa dibacakan dulu Manda. Pemikiran rasional yang Manda pikirkan terhadap diri Manda. Yaitu pertama berpikiran positif pada diri sendiri. Oke, berpikir positif kepada diri sendiri. Bagaimana contohnya Manda? Kalau orang kayak mengejek itu Bu, Iya, mengejek. anggap saja Bu pikiran positif. Ya, bukan kita yang maksud Iya. gitu ya. Oke. Kemudian harus menerima keadaan diri seperti apa Manda? Ya harus terima diri itu Bu. Biar orang lain bilang begini, biarin saja Bu. Karena kan ini tubuhku Bu. Berarti kita harus percaya dengan diri kita ya Manda ya. Pede lah. Nah, jadi Iya. Ketiga itu Bu tidak menghiraukan pandangan orang lain, kayak kalau pandangannya aneh Bu, ya udah Bu biarkan Bu. Karena saya tahu Bu, ada sesuatu yang beda dari dia Bu. mungkin tidak ada di dirinya mereka ya. Jadi ini adalah pemikiran rasional yang Manda nilai dari diri Manda seperti itu. Pertama berpikir positif, apalagi Manda? Harus menerima keadaan diri, kemudian tidak menghiraukan pandangan orang lain. Nah, setelah Manda sudah mengenali nih pemikiran rasional Manda, coba Manda bandingkan dengan pemikirannya Manda sebelum Manda mengenali pemikiran rasionalnya. Seperti kayak pertama kan Manda kayak mudah tersinggung kok, biar bukan kita nggak maksud, merasa jadi seperti itu. Iya. Nah, bagaimana dibandingkan dulu pada saat sekarang dan pada saat sebelumnya, bagaimana? Karena sebelumnya tuh tadi Bu dibilang pandangannya orang padahal bukan saya maksud Bu. Ya setelah aku tahu itu pemikiran irasional, jadi sadar Bu ternyata berpikiran kayak orang. Ya betul Manda. Maksudnya Manda setelah Manda paham nih bahwa pemikiran. Oke, selanjutnya tadi kan Manda sudah mengenali nih pemikiran irasional dan pemikiran rasional. Sudah bisa membedakan Pak Manda? Ya Bu. Sudah
sudah bisa ditinggalkan kira-kira pemikiran irasionalnya? Bisa. Bisa ya. Harus ditanamkan di dalam hati tadi. Harus gak selalu berpikiran rasional di. Nah, setelah ini Ibu akan tanya-tanya dulu Manda ya. Manda siap menjawab? Insyaallah. Jadi Ibu akan menanyakan mengenai psikologis. Oke. Seperti yang tadi kita bahas mengenai kembali lagi ke pemikiran irasional dan rasional. Bisa mungkin Manda ulangi lagi pemikiran rasionalnya Manda itu yang seperti apa tadi? Rasional. Iya, irasional ini yang pemikiran salah dulu. Kayak pandangannya orang lain, Ya, perkataan orang lain. perkataan orang lain yang menyakitkan Manda ya. Iya. Bisa mungkin contohnya Manda? Nggak apa-apa Kayak diejek dulu. diejek ya. Iya. Oke. Apa lagi Manda? Diejek. Diejek. Dari keluarga gimana? Kalau keluarga Bu, ya mau kasih saran Bu, cuman sarannya salah Bu. Sarannya salah ya. Iya. Bagaimana Manda? Kayak cara penyampaiannya salah Bu. Kayak iya kayak saya katakan untuk kasih sebuah saran tapi ya menyinggung Bu. Menyinggungnya seperti yang Manda pernah katakan waktu pertemuan pertama. Iya. Diet kalau gitu deh. Iya. Tapi di depan banyak orang begitu. Tidak juga. Itu kalau kan ceritanya di ulang tahun juga Bu. Sendiri Bu. Oh sendiri Jeki. Iya. Datang nih itu tante tak. Iya. Apa lo bilang langsung? Itu bilang kamu punya diet nak. Oh begitu deh. Iya. Padahal secara tidak langsung itu menyinggung perasaan di. Iya. Dan sebenarnya baik niatnya, cuma caranya yang salah ya. Setelah itu apa yang Manda lakukan? Senyum saja Bu. Senyum lagi. Iya. Nggak bicara kapan-kapan ke tante atau bagaimana? Enggak gitu. Tidak senyum juga. Senyum saja. Terus Iya. tantenya bagaimana? Iya, langsung Langsung dimasuk. Iya. Oke. Selain itu pemikiran rasionalnya Manda? Yang rasionalnya? Rasional. Ya rasional ya. Selain itu maksudnya seperti Manda pernah cerita sama ibu kalau sampai di gerbang bagaimana? Oh yang di Bu, yang di tato Bu. Nah itu Bu, kan teman lagi cerita Bu, tapi tersinggung Bu karena saat itu masih sensitif ke saya Bu. Masih pemikiran rasional di mana Mas Dian ya? Iya. Oke. Jadi setiap ada orang, setiap Manda lewat, terus kayak dilihat orang kayak merasa anu jadi sensitif ki. Kayak kita cerita padahal bukan jadi. Oke. Apalagi Manda? Irasional Manda. Cuma itu ya. Iya. Kalau malu bagaimana? Kalau malu Bu, Ada di kayak kalau setiap kalau kayak mau keluar Bu, jalan-jalan Bu, tidak pede Bu sama penampilan. begitu. Itu pemikiran irasionalnya Manda ya. Oke. Sekarang setelah ada beberapa tadi yang Manda sebutkan, coba kita bandingkan dengan pemikiran pemikiran rasionalnya. Yang pertama tadi apa tadi Manda? Pandangan orang lain. Ya, pandangan orang lain. Kira-kira pikiran rasionalnya seperti apa? Kayak jangan dihiraukan Bu. Ya, Kalau bisa kalau saja positif, ambil positifnya saja. ambil positifnya saja ya. Kita kayak bicara dalam hati kita seperti apa? Ya, kayak nonton saya ini nanti cara Bagi saya, bagi saya ini cerita begitu di. Oke, selain itu Manda, yang perasaan malu bagaimana? kalau pasal malu Bu, Iya, yang nasional diubah ke pemikiran rasional. Bu, percaya diri saja Bu, di alam Bu, tanpa menghiraukan ucapannya orang lain, perkataannya begitu. Ya, tapi sebenarnya di sini kuncinya itu adalah bagaimana Manda bisa menerima keadaan dunia. Harus bisa terima keadaan kita yang seperti ini.
kalaupun Manda misalnya kan Manda pernah berencana diet, tidak apa-apa demi kesehatan toh. Tapi kalau misalnya untuk mendapat kayak penilaiannya orang lain, nanti itu akan menyiksa dirinya Manda juga sendiri. Nah, kalau menurut Manda bagaimana Pak? Kalau tentang cara penerimaan diri Manda? Tentang cara penerimaan diri Bu, masih berusaha kamu karena Masih agak sulit ya. Sejauh ini yang bagaimana penerimaan diri, bagaimana yang Manda lakukan? tadi Bu, kalau ada orang kayak mengejek tuh Bu, ya tidak menghiraukan Bu, atau kayak orang Pikir positif, jadi harus ada pikiran positif dalam diri kita ya. terus kalau tentang penampilan Bu, pede-pede saja Bu. Sudah maksudnya Manda sudah mulai percaya diri dengan penampilan Manda dari sebelumnya. Oke. Dengan bentuknya bagaimana itu Manda? Percaya dirinya bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Percaya dirinya. Kalau itu susah Menjelaskannya bagaimana ya? Ya, tapi yang jelas kayak berani tampil. Nah, berani tampil itu merupakan juga kepercayaan diri. Berani tampil dengan keadaan kita, maksudnya kalau disuruh misalnya ada guru yang suruh maju ke depan, bagaimana? Sudah percaya diri. ya. Oke, jadi itu bentuk penerimaan diri ya. Selain itu apa kira-kira Manda? Selain penampilan bentuk ya sebagai bentuk kita menerima diri tak bagaimana? Seperti itu deh, karena ada lagi yang lain tapi susah lagi. Kalau ibu tuh misalnya cara ibu kan bentuk penerimaan itu kayak seperti kayak kita sayangi diri tak? Kalau ibu kayak beli makanan yang suka gitu. Terus kayak biasa pergi ke salon, nah, itu bentuk cara kita menyayangi diri tak. Kalau Manda bagaimana? Kalau saya Bu, untuk kayak masih senang diri Bu, Bisa juga penerimaan diri. nonton K-pop Bu. Oh iya betul, nonton K-pop, apalagi Iya, drakor. Iya, drakor dulu. Apa drakor terbaru ya? Bulan ini. Itu yang apa lagi? Kan itu baru-baru Bu, tentang sekolah Bu. Yang Bombi, bukan Bu. sekolah ya. Oh, Cheer Up Bu. Itu biasa enggak, nah apa judulnya, anunya jadi pemerannya juga tahu. Biasa nonton drakor sampai jam berapa? Sampai subuh. Tidak Bu. Biasa ibu sampai subuh. Jadi saya sampai subuh karena pasti Sekolah gitu. Iya. Terus itu cara Manda untuk menyayangi diri Manda kayak menyenangkan diri ya. Iya. Nonton drakor, K-pop, Mendengar musik. mendengarkan musik juga. Kalau mendengarkan musik kan bisa kayak membuat kita rileks ya. Iya. Selain itu Manda Ya, makan juga. makan kue makan dilupakan ke diet kan. Iya. Selain itu Manda Ya. di rumah pakai wifi. Iya. Terus apa lagi? Cara kita ya menerima diri, menyenangkan diri kita, Istirahat dulu, rebahan. me time gitu deh. Iya. Jalan-jalan. Rumah ada adik. Oh, kalau Tunggal gitu tadi. Mana ada tempat cepat tadi. Iya. Biasa kucing juga tuh ada Bu. Kucing. Iya. Nggak apa-apa. Nah, supaya bisa ungkapkan ke emosi atau Iya. nanti juga belajar lewat cermin deh supaya bisa self talk yang ibu pernah bilang kok. Iya. Oke. Kucingnya Manda berapa? Satu banyak Bu. Banyak. Lebih banyak kan Bu. Kucing apa Manda? Kucing jalanan Bu. Karena terus ada satu aku kasih yang mau daripada dia Bu yang jaga. Sama baru-baru beli kelinci untuk ekor. Iya. Bagaimana cara perawatannya itu kelinci? Biasa apa maksudnya makanannya wortel aja atau bagaimana? Kampung Bu, kalau wortel itu besar tuh baru Besar gede, Iya. wortel gede. Kira bisa dia langsung dikasih wortel begitu nih kecil. Mati wortel kecil Bu. Jadi harus kangkung, selain Kampung kangkung, selain sawi Bu. sawi jadi hijau juga sawi hijau deh.
Berarti Manda suka memelihara kan di hewan peliharaan. Iya. Kalau kucing kampung di bagaimana perawatannya kalau kucing kampung? Kayak biasa juga dikasih makan. Whiskas dia kasih makan kan? Kamu Bagus juga kalau dikasih whiskas. Bagus ke bulunya. aduh mahal bu 28.000. Enggak, maksudnya sekali-sekali dikasih makan kan. Karena begitu ada kucingnya ibu di rumah. Begitu dikasih makan kan kita besar ke anunya badannya. Baru bulunya agak-agak panjang setelah makan begitu. Begitu nih diungkusi. Iya, baru mahal lagi bosnya. Jadi kucing kampung kan minum makan. Kalau kucingnya bagaimana? Sayuran. Selain itu, Cuma itu ya. jadi itu kayak namanya mana di? Apa namanya itu Nanda? Yang bisa Iya, untuk menyenangkan dirinya Nanda dengan memelihara seperti itu hewan, kucing. Kira-kira mau apa lagi mau dipelihara Manda? kadang ikan bu. Ikan. Nanti digoreng ya Manda. Tidak. Tapi bagaimana dengan orang tua mendukung sih? Mendukung juga, tapi kalau masih ada dulu masih dipilih dulu kalau ini kelinci. Rempong gitu. Iya. Oke, kita kembali lagi ke topik. Nah, kan Manda pernah bercerita mengenai beberapa kejadian yang membuat Manda ini kurang enak di hati Manda. Bagaimana? Apakah Manda sempat bercerita ke ibunya, ke ayahnya? Dulu sempat karena masih tahu-tahu bu. Jadi orang tuanya Manda ini sejauh ini mengira Manda baik-baik saja ya. Padahal Manda kayak ada beban di pikirannya Manda ya, di hatinya Manda, di pikiran, di pundak banyak beban ya Manda ya. Iya bu. Oke. Tapi setelah Manda mengenali nih pemikiran rasionalnya Manda, bagaimana nih perasaan? Itu apa? Jadi, lupa nih. Lagi 10 menit. Oke. Sudah bisa nih Manda, maksudnya dihadirkan itu pikirannya kira-kira sejauh sebenarnya mungkin Sebenarnya masih lama, tapi insya Allah. Toh kan Manda sudah bisa dibandingkan toh kalau misalnya pemikiran Manda sudah bisa bandingkan pemikiran yang salah dengan pemikiran yang benar, yang mana lebih enak dihadirkan dalam pemikiran kita. Rasional bu. Rasional kan? Iya. Ya, oke. Jadi Manda harus bisa hadirkan itu pemikiran rasionalnya Manda dalam diri Manda. Harus diusahakan supaya lega juga hatinya Manda tuh. Gimana kak kira-kira Manda? Ya rasional bu, karena setelah kita tahu juga rasional itu tuh kayak program baik. Ya, Tentang dirinya Manda toh? iya, udah tahu, terus ya agak-agak punya dua diri. Masih agak ini di belum Iya, sebelumnya ya. Oh. Oke, nggak apa-apa, memang nggak bisa secara langsung kan, harus perlahan memang. Jadi bisa ada prosesnya. Ada prosesnya. Tapi yang jelas Manda sudah pahami nih toh pemikiran rasionalnya Manda seperti apa ya. Nah sekarang ibu mau Manda kayak apa di lakukan misal stop deh di sini gitu saja. Ya, kayak begini toh bicara dalam diri kita bilang udah ada Ji yang salah dalam diri saya. Saya begini karena bukan kalian yang hidupi kak gitu. Bukan kalian yang punya diri ini. Bisa coba Dan gimana tuh? diucapkan gimana coba. Ada yang boleh coba Coba dulu. coba deh. Coba. Oke Manda, Ibu mau dengar dulu bagaimana cara Manda untuk
menerima keadaan dirinya Manda, apa yang harus Manda katakan pada diri Manda? Kalau aku belain dulu cermin tuh, Ya, lihat cermin. ya bilang kenapa begini barang tadi, padahal dulu bagus di untuk kecil, Ya. putih, mulus, ya kurus. Jadi semenjak SD langsung berubah drastis Bu. Langsung berubah drastis. Iya, apalagi temanku kata-katanya menyakitkan. Terus, iya ungkapkan Manda apa-apa. Kata-katanya menyakitkan. Iya, kayak Masih membekas sampai sekarang Manda? masih Bu, Masa? apalagi waktu SD Bu. Itu SD dia. Iya, Biasanya kan kalau SD kan kayak anak-anak jadi tapi masih membekas dia. masih Bu. Karena tapi agak berkurang sekarang Bu, karena iya kalau SD itu Bu, kalau bicara itu belum dipikir kamu kesalahan. Berarti Manda sudah kuat sekali nih sejauh ini, hebat Manda. Iya. Karena kalau Karena tidak semua orang bisa Manda, serius. iya, apalagi dia ketanya ke orang tua. Serius Manda jago. Tidak semua orang bisa Manda. Iya, apalagi keluarga aku makan tempo. Ya, mau dia aku Bu. Mungkin marah-marah tidak bisa. Kan orang tua Bu. Iya, tapi kalau SMP Bu, kalau membaik ketemu aku bukannya biasa lagi. Ya, kan dulu saya waktu SMP agak pintar Bu. Jadi Pintar, tidak agak. Iya. Pintar Manda. Iya, jadi baik sama aku Bu. Terus tidak kenal aja Bu. Paling yang gitu yang kelas lain Bu, yang udah kenal sama saya Bu. Ya jelas kita sudah nyaman, tidak apa-apa Ji. Iya. Nyaman ya. Ini di dalam kelas kita nyaman Ji. Iya. Sampai di SMA dapat lagi Ji. Apalagi sudah pembelian kelas Bu. Nah, sudah itu beberapa bulan Bu. Kan ini dia sekali mau naik tuh Bu, karena sekali dia warna beda mana Bu. Tak dia warna aku tulis Bu. Tiba-tiba temanku bilang begitu, ya geserku udah kelat ini apa lah. Nah, situ mulai lagi Drop ini. ya, drop. Ya, ngapa kak ada yang salah? Padahal bisa ada di space lain atau menunggu saja. Berubah baru terus lagi. Enggak, Manda enggak berusaha ucapkan itu. Tidak Bu. Dalam hati saja Di. Nah, baru kenal baru bilang begitu. Mau dia apa Bu kalau begitu? Harus pokoknya bisa. Kita mam yang kuat-kuatkan diri tak Manda. Iya. Karena orang lain nggak bisa jaga, maksudnya dia nggak bisa alami perasaan tak tahu. Jadi kembali ke diri tak, bagaimana cara tak bisa kuat hadapi di harus bisa kita dengan diri kita. Tapi sejauh ini Manda sudah kuat sekali, hebat Manda. Iya Bu, karena ada temanku juga bisa bilang sama aku Manda, dia mau dengar ki. Ada ji teman-teman yang support jadi Iya. harus juga berterima kasih sama teman-teman itu karena sudah mau berteman sama kita dengan apa adanya. Iya. Coba kan Manda waktu itu nggak berani ungkapkan nih apa yang ada dalam pikirannya Manda, coba Manda ungkapkan nih, anggap saja ada tuh orang-orang yang suka hina Ki. Gimana? Ada Bu. Kenapa kalau ini? Kenapa menghina orang tanpa mikir Bu? Tahu Ki bagaimana rasanya? Coba kalau kamu yang ada di posisiku sekarang, Iya, bagaimana rasanya? Sakit hati. belum tentu juga dia kuat Ki. Kan banyak kasus yang terjadi, ada yang sampai begini Manda, nggak sampai jadi begitu Manda. Enggak Bu, itu Pernah? SD. Serius Manda? Iya. Kecap sekali. Serius Manda? Udah sedih. Orang tua tahu. Enggak bermaksud itu. Tidak Bu, mereka pada dulu aku
Jaga sekali kamu. Udah dia bangun capek kok dia begini. Tapi kayak ada satu-satu kak bu. Pasti bu. Apa? Kenapa nama mantap? Dia kan sakit sekali bu. Jelek muka gendut muka. Semua orang cantik di mana? Iya bu, kan kita semua orang cantik bu. Tapi karena temanku ini kesakit hati. Jadi drop lagi bu. Kata tahu apa kena? Tidak bu. Maksudnya apa yang mau melakukan? Capek Jawab kebetulan. cuma pikiran tadi. Iya. Gitu masih saat dia karena kan dia pasti sekali gua bilang jadi apa ini kan capek pada kaki gue yang lagi bu ada satu-satu dulu tadi jadi pulang pangan gue bilang semoga SMP ku bu baik di temanku ternyata baik di iya. Sejauh ini mana orang sudah harus dibutuhkan kata sama dia karena buktikan juga kalau sakit jadi yang terbaik menjadi dokter toh insya Allah dia jadi dokter ya. Maaf ibu dia nggak bermaksud ke Bukan bu ungkit anu tak pada kita ini ya aku coba cerita sama orang tua tak supaya ada teman cerita tak ibu kan biasa enak itu kalau cerita sama mama semua ibu apa bagiannya ibu kan gua ada utama juga buat terpesona banget orang mamaku maksudnya kalau malam sebelum di rumah dengarkan dulu cerita aku besok kan saya kerja tugas bu dia tidur dulu kan bu masih lama juga bu cerita yang pada saat ini kalau ada yang belum lagi di kelas nah ya yang ditutup-tutup ini ya sampai eksekusi gitu. sekarang tidak ya karena Mas mungkin sih tidak mengerti juga bu kalau aku bicara begitu kamu pasti sakit harus juga berani lawan gitu. iya Jangan mau kayak kita yang dipencet. Pokoknya intinya itu ada pada diri Manda harus bisa kuat. Hadirkan itu pikiran-pikiran yang positif sama Manda. Kalaupun misalnya kan Manda pernah bilang mau diet, jangan dipaksakan. Pasakan ya kalau dipaksa bu pasti bu depresi Sakit juga. Kan sejauh ini yang penting sehat. Bisa belajar dengan bagus, harus bisa capai juga cita-cita kita kan. Banyak Amanda sekuat ini tidak serius. Ibu saja kalau misalnya waktu SMA ada di yang kayak apa namanya kelas biasa begitu, nah ini sakit sekali menurut kita. Mana kita dari SD kena aku hebat. iya Dan tidak tahu orang tua tak. iya Selama ini nak kira jadi baik-baik. iya kalau di luar biasa kata-kata aja terbiasa juga kan bu kalau banyak orang Kalau dalam kamar biasa ki menyendiri iya biasa jadi manis. Nah, ya, harus kita juga bisa tidak apa-apa deh. Masa diluapkan semua emosi tak kok? Tidak boleh dipendam karena bahaya juga kalau selalu dipendam. iya kamu bikin sakit hati Pokoknya Manda harus kuat deh. Harus kuat, harus semangat, harus juga terima keadaan diri tanah. Dia kuat gini. Untuk SD tidak ada kebetulan tahu. Maksudnya Manda tidak
coba lapor. Lama sekali BSD Manda ini berapa tahun itu Manda? 10 tahunan. Kelas berapa kak? Senam dia. Senang toh? Iya. Ada kan jauh dari tolong kok. Jauh itu yang pernah kata Iki. Satu orang memang. Aduh banyak ibu. SD tuh. Iya telat kaki bu. Nggak terlalu pikir bagaimana kan? Iya. Namanya kita masih kecil tapi ya namanya kesehatan mental itu nggak bisa jalan ya. Iya. Jauh kan bagus itu. Manda minum dulu nak. Tidak apa-apa aja nak, minum lagi dulu. Dia mau di rumah selatan. Malam-malam kalau ada dia. Iya bu. Matikan ini. Terpotong Adi. Jadi menurut ibu sejauh ini Manda sudah jago sekali, hebat karena sudah mau bertahan nak. Di keadaan yang ibu bisa bilang tidak semua orang bisa lalui. Apalagi orang tua tuh nggak tahu. Jadi selama ini kayak itu beban kita tanggung sendiri deh. Speechless. Hebat kita. Iya. Padahal kalau aku cerita lah pasti siapa yang alami teman siapa percaya itu. Ada lagi masalah apa nanti? Jadi bukan lagi. Atau bagaimana caranya supaya ada juga teman tak bisa bicara di rumah. Ya, kayak di tempat cerita bu. Ada bu. Kucing. Bukan bu. Teman santai kok, tapi di semua pakai bu. Iya, tapi saya itu kalau lagi yang pertama itu yang bencong bu. Karena itu bagus iya, nih. Kemayu-kemayuan enak diajak cerita toh? iya. Jadi kalau ada anak itu pasti ada balas sih. Duluan yang mana? Iya. Ibu juga temannya dulu rata-rata begitu. Iya, karena kalau cewek kalau cowok yang asli itu udah sampai dipilih biasa. Kalau yang mereka yang agak bencong itu ya sini kan. Enak dia diajak cerita memang. Iya, apalagi kalau bercanda bu, jadi curhat. Jadi kayak teman hiburan tadi. Iya. Suka kena apa? Nah kasih hiburan. Iya, dengan kalau manunya. Ceplos-ceplosnya itu ya. Iya. Kalau sedih itu biasanya aja ayo pijen jalan, ayo pijen gitu. Itu teman yang disangka. Iya. Ada di teman tadi untuk mengeluarkan perasaannya Manda ya. Oke Manda, sejauh ini Manda bagaimana perasaannya Manda? Ini setelah kita tadi berdialog, hal apa yang bisa Manda pahami dari hasil dialog kita? Halo, kayak pemikiran silau terus ungkap kayak cerita aku. Jadi Manda sudah merasa lega, sudah dikeluarkan beban di Manda selama ini Manda ya. Oke, selain itu Manda, selain pemikirannya Manda, kira-kira Manda, kan Manda tadi sudah mengenalkan pemikiran rasionalnya, sudah paham nih ya. Kira-kira itu akan dipertahankan atau tidak? Harus dipertahankan supaya bisa
bisa buat Manda jadi lebih kuat lagi ya. Oke. Jadi harus dipertahankan Manda. Apa itu kira-kira yang mau dipertahankan? Percaya diri. Ya, kepercayaan diri yang Semua pikiran positif. Iya. kemudian berpikiran positif, kemudian menerima Diri sendiri. rasa malunya juga harus dihilangkan ya. Malu terhadap keadaan diri ya, harus dihilangkan Manda. Iya. Insya Allah Manda ya. Ya memang tidak bisa secara langsung Manda, tapi kan harus Manda lakukan secara perlahan ya. Oke, setelah itu Manda Oke, setelah kan ini pertemuan kita kan sudah berakhir, tapi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu mau bertanya dulu kepada Manda, sejauh ini bagaimana perasaannya Manda nih setelah kita melakukan proses konseling kita selama 2 kali pertemuan? Baik sama kita. Sudah baik dan Manda ya, sudah disampaikan segala keluh kesahnya Manda ya. Oke. Untuk pemikiran rasional dan irasionalistiknya Manda sendiri sudah bisa dihadirkan dan dihilangkan. Sudah bisa ya? Ya, sudah bisa. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau dengarkan dulu bagaimana kesimpulannya Manda dari pertemuan kita ini. Apa yang Manda dapatkan dari pertemuan kita ini? Jadi itu kalau pikiran rasional itu harus dihilangkan dari dalam diri. Ya, Terus yang dihadirkan itu pikiran rasional, karena itu yang akan berdampak baik sama diri kita. Iya, sama mental juga. Oke. Bisa disebutkan pemikiran rasionalnya itu seperti apa? Pikiran positif Nah, berpikir positif terhadap apa? terhadap tatapannya orang, omongannya orang, ya. Kemudian Terus menghilangkan rasa malu pada diri sendiri. kayak kita harus terima diri kita ya. Ya. Terus meningkatkan lagi kepercayaan diri. Dengan seperti apa itu meningkatkan kepercayaan diri? Kayak kayak diri. Kan Manda pernah singgung tadi mengenai apa, penampilan. Menurut Manda penampilannya Manda seperti apa? Mungkin mata orang lain bu. Kayak Tapi kalau menurut Manda sendiri, iya biasa bu. yang mana lebih mau Manda pertahankan? Mungkin ikuti penilaiannya orang lain atau kenyamanannya Manda? Kenyamanan. Kenyamanan kan? Jadi harus di apa? Kayak dari sini bu. Pede. Harus juga merasa nyaman kok dengan apa ini, penampilannya. Iya. Bagaimana contohnya? Ya, kalau jam jawab ke orang Gitu. Gak usah diperdulikan ya. Selama kita nyaman, why not? Why not? Kenapa harus mau ikuti? Kan biasanya kayak tren-tren toh. Tren apa ini kak, penampilan bagaimana kabarnya? Pakaian? Iya, pakaian ya. Ya, kalau bu cara jalan biasa. Cara jalan. Kenapa cara jalan gimana? Sini pundak. Kalau kita nyaman begini, masa mau dipaksakan? Kan? Enggak, kadang kalau sekali orang bilang orang tua bu, ya sih bu, tak begini lah ya. Maksudnya dikasih naik di pundak tak? Enggak bu, otomatis bu. Maksudnya mana? Oh, anunya cara jalan tak? Iya ada. Agak bungkuk. Oh iya, agak bungkuk bu. Begitu. Iya. Tapi kan kalau kita nyaman begitu, masa mau dipaksakan? Intinya, Paling ketemu. ya betul. Apa yang bisa Manda simpulkan dari hal itu? Intinya apa dari hal itu? Percaya diri. Ya, oke. Oke, intinya harus percaya diri dengan keadaan diri kita. Kemudian tidak apa? Tidak mempedulikan orang lain. Ya betul, tidak memperdulikan orang lain. Selama saya nyaman seperti ini, ya saya akan seperti ini. Oh, nah itu yang harus dihadirkan Manda ya. Sudah bisa dihadirkan kira-kira.
kalau untuk masalah penampilan itu kan kayak apa ya, tergantung penilaiannya orang gitu. Jadi semacam kayak istilahnya nggak penting-penting amat sih kalau mau diurusin. Selama yang Manda nyaman dengan penampilannya, begitu Miki saya. Oke. Apalagi Manda kesimpulannya tadi mengenai perasaannya Manda, apakah sudah lebih legaan? Sudah enakan ya. Jadi Ibu sangat salut sekali sama Manda setelah kita bercerita tadi, mulai dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Menurut Ibu, Manda itu adalah sosok yang hebat. Sejauh ini sudah kuat sekali Manda. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ibu saja belum tentu bisa. Tapi Manda sudah hebat sekali. Teman-temannya Manda salut sama Manda, punya teman kayak Manda. Iya. Tidak, Manda sudah hebat. Hebat Manda. Aduh. Sama dulu. Sudah jalan tadi. Nanti di rumah dicoba lagi untuk cerita sama diri kita. Baik, kita tutup saja sesi proses konseling kita pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih sekali sama Manda sudah mau bercerita mengenai permasalahannya. Ibu sangat berterima kasih sekali Manda. Menurut saya Manda adalah pribadi yang sangat kuat, hebat. Sejauh ini sudah mau bertahan dari Manda ya. Terima kasih Mandi. Semoga Manda harus selalu tetap kuat ya, sampai nanti setelah lulus sekolah bisa capai cita-citanya Manda. Buktikan itu sama semua orang yang pernah istilah kasarnya membuli Manda ya. Jadi kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu nanti. Kita berdoa. Terima kasih Manda. Nangis pakai pala dulu. Sudah. Kau dijumpa juga. Aku bikin menangis kita mentah. Minta maaf Ibu Nadi. Tidak apa-apa juga. Nanti cerita lagi sama Ibu. Oke. Sebelum ini kalau misalnya Manda masih merasa kurang sesi konseling kita pada hari ini, Manda bisa hubungi Ibu. Kapanpun itu Ibu pasti siap untuk, misalnya Manda mau lewat WA saja toh, nanti Ibu akan bahas. Pokoknya Manda harus tidak boleh dipendam sendiri itu masalahnya. Harus punya teman, kan seperti Manda tadi bilang ada temannya di Semangat toh. Bisa cerita, atau bisa sama ibu, atau bisa sama kucingnya tadi. Pokoknya harus itu dikeluarkan itu permasalahannya, jangan dipendam sendiri ya. Terima kasih Manda Di. Terima kasih. Ini nangis sih. Tisu dulu Di. Ambil saya tisu dulu, dilaci. Ada yang mau apa? Ada kayak belum pernah satu dulu. Maaf itu sih. Lama juga tidak menangis kan? Nanti cerita lagi sama Ibu kalau misalnya belum puas di sesi ini toh. Siapa tahu ada lagi masalah Manda yang lain dan tidak punya kita teman cerita. Jadi
Tapi itu yang tadi intinya itu ada pada diri Manda nih. Kuat, apa lagi tadi? Harus kuat, semangat, tidak boleh memperdulikan perkataan orang lain. Apa lagi Manda? Harus percaya diri dengan diri sama menerima diri tadi. Masih di depan Kakak? Baik, kita akhiri nih sesi kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manda. Sedikit lagi Marisma. Oke. Apa tadi Manda? Terima kasih Manda. Diulangi lagi. Ini mengenai rencana tindak lanjut Manda. Kan setelah Manda kita kan sudah lakukan proses konseling selama 2 kali Manda. Bagaimana perasaannya Manda? Ya agak agak sibuk legal. Sudah lega ya? Iya. Sudah diungkapkan di kisah-kisah Manda ya? Iya. Sekiranya kalau misalnya Manda mungkin masih belum puas dalam proses konseling kita selama 2 kali pertemuan ini, mungkin kita bisa bertemu lagi Manda, bercerita lagi nih. Iya. Kita atur waktu atau kapan kira-kira bisa Manda lagi bercerita, atau kita lakukan evaluasi sejauh mana nih pikiran positifnya Manda itu ada nih dalam diri Manda ya. Saya Manda. Iya. Iya. Terima kasih banyak Manda ya. Ya pokoknya Ibu nggak henti nih berterima kasih sama Manda. Selain sudah mau membantu Ibu, Manda juga sudah mau menceritakan masalahnya Manda secara terbuka. Dan Ibu baru sadar baru mengetahui juga kalau ya Manda adalah sosok yang hebat. Sejauh ini sudah mau bertahan dengan bisa dibilang kayak keadaan yang menakutkan itu kalau untuk anak kecil ya Manda ya, menakutkan sekali. Nggak mudah itu seorang anak kecil ini memikirkan hal-hal yang itu. Tapi sampai ada pikiran ke situ ya Manda ya. Terima kasih Manda sudah mau berbagi ceritanya. Saya harap Manda bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dari sebelum-sebelumnya ya, karena kedepannya masih jauh perjalanan yang Manda. Pokoknya Manda harus bertahan. Ya itu yang tadi Manda bilang, pemikiran positifnya harus ada, dihadirkan, kepercayaan dirinya harus ditingkatkan deh. Kemudian penerimaan dirinya Manda ya, pokoknya harus ada itu. Jadi kasih lagi pulang lagi nah. Kalau di sini kita terus cerita terus gitu, nah ayo nanti ada nih ada tadi di Zoom. Sudah mau pulang deh. Iya. Apa namanya? Minum obat Ki? Kalau obat tuh nanti sama sendiri dulu. Ya, asalkan nggak minum air es Bu. Oh iya. Ibu izin konselingnya lagi sakit Bu, jadi cepat selesai Bu. Manda hati-hati Manda.